titik awal itu di lambung. Kalau tidaklah dalam asam lambung, waduh, kita setiap hari akan terkena infeksi. Dan alhamdulillah hari ini kita makan kotor pun masih aman, relatif lebih aman. Karena kenapa? Karena hadirnya asam lambung. Asam lambung pH-nya tadi 1-3. Jadi dia sangat-sangat asid, sangat-sangat asam. Jadi inilah pertahanan tubuh pertama dari makanan yang mengandung kuman. Berarti sebenarnya aman. Sebenarnya relatif aman. Maka itu binatang-binatang, mohon maaf, saya bukan membandingkan manusia dengan binatang, tapi kita mencontoh binatang. Bagaimana kucing memakan kotoran, bagaimana kambing memakan rumput, semuanya mereka nggak masak. Tapi ya mereka sehat-sehat saja. Karena salah satu aspek di dalam tubuh kita ada satu mekanisme pertahanan diri. Nah, di manusia ada satu mekanisme yang luar biasa, yaitu asam lambung. Asam lambung ini memiliki efek antiseptik yang sangat kuat. Tapi dok, kenapa kok ada orang yang juga sakit penyakit yang disebabkan karena infeksi kuman, bukannya asam lambungnya sudah cukup? Boleh jadi efektivitas asam lambungnya yang bermasalah. Boleh jadi jumlah kumannya yang terlalu banyak. Boleh jadi imun sistem tubuh kita yang lainnya yang tidak berfungsi. Tapi secara natural, lambung memiliki satu asam lambung yang memiliki efek sebagai desinfektan. Satu, ini enzim lambung. Yang kedua, pepsin. Ini akan mengubah protein menjadi golongan-golongan yang lebih kecil. Ya, albumosa atau menjadi pepton. Ya, jadi pepton kecil. Nanti di dalam usus nanti ada enzim yang namanya protease yang akan memecah protein itu dari albumosa, pepton menjadi asam amino. Nah, ini luar biasanya. Lambung aja udah pecah lagi. Mulut dikecilin, di lambung dikecilin lagi, di usus dikecilin lagi dan diserap. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam menciptakan sistem pencernaan ini. Kemudian ada lagi enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, terus kemudian ada renin yang fungsinya mengubah protein dari susu menjadi laktos. Kemudian ada gastrin, hormon yang menggiatkan kelenjar-kelenjar lambung untuk mengeluarkan getahnya. Tuh. Jadi ada mekanisme saling komando. Nah, gastrin keluar, yang lainnya keluar. Nah, luar biasa ini. Nanti mekanisme gastrin ini panjang. Tapi minimal kita harus mengetahui enzim-enzim apa yang ada di dalam lambung. Kalau satu enzim bermasalah, maka prosesnya pun akan bermasalah. Maka itu kenapa orang yang bermasalah di lambung kadang-kadang badannya kurus. Selain dia nggak mau makan, ternyata ada satu proses yang hilang. Proteinnya tidak bisa dipecah menjadi yang lebih kecil. Sehingga kerja berat di usus melalui enzim protase pun menjadi lebih berat. Maka itu ada bantuan pepsin di daerah lambung. Ada bantuan lipase di daerah lambung. Supaya apa? Protein bisa dipecah. Lemak bisa dipecah. Oleh karena itu ketika lambung bermasalah, bisa bermasalah semuanya. Maka itu benar tuh ada hadis tuh. Ya, lambung bermasalah bisa juga bermasalah semuanya itu. Ya, jadi ini penting harus kita ketahui enzim-enzim ini kenapa penting karena ini akan melanjutkan proses selanjutnya. Ya, dimulai dari mulut menghasilkan enzim, dimulai dari lambung menghasilkan enzim, dimulai dari usus juga menghasilkan enzim. Semua ini tidak lain dengan tujuan bagaimana mengubah komponen yang masuk ke dalam tubuh menjadi komponen yang lebih kecil-kecil lagi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan kejadian seperti ini saya melihat sungguh aneh kalau seandainya manusia tidak bersyukur kepada Allah. Karena Allah sudah menyiapkan semua peralatannya untuk membantu proses penyerapan kita. Lambung bermasalah, akan bermasalah juga proses pencernaan selanjutnya. Oke, tolong dihafalkan nih pada sahabat sehat. Ada asam lambung yang disebut dengan HCl, ada pepsin, ada lipase, ada renin, dan satu lagi ada yang namanya gastrin. Ya, ini adalah kelima enzim yang diproduksi oleh lambung. Oke, ya. Sedikit saya berikan gambaran lambung itu seperti apa gitu ya. Jadi satu lambung itu ototnya ada 3 lapis itu. Bayangkan otot bagian luarnya. Ada yang bentuk lurus, ada yang bentuk sirkuler, ada yang bentuk oblik. Ya, satu organ lambung bentuknya, makanya itu gerakan lambung itu bervariasi. Ada yang longitudinal narik,
ada yang sirkuler meremas, ada yang oblik miring-miring. Nanti kita lihat videonya, bagaimana kerjanya lambung. Ada dua video nanti saya akan tampilkan, video durasi 14 menit sama durasi yang 9 menit. Yang 14 menit proses pencernaan makanan, yang 9 menit proses terjadinya luka pada lambung. Ya, nanti kalau ada sisa waktu yang terakhir saya sampaikan, tapi yang luka ini yang paling penting. Kemudian setelah otot, kemudian di sini ada ruge-ruge pada mukosa. Dan di sini ada sphincter, di sini ada sphincter, di sini ada sphincter. Jadi kalau ini ngocok, ya ini dikocok, ya maka ini nutup, jadi nggak tumpah. Kalau ini nggak ada sphincter, ya asam lambung bisa naik ke atas, sphincternya jebol. Atau ini kalau ini nggak ada sphincter, proses ini belum sempurna, belum masuk di sini. Nah, ini harus dipahami. Ya oke ya, ini sedikit gambaran tentang lambung. Kemudian saya coba detailkan lambung ini lebih kecil lagi, ada apa di lambung ini? Nah ini, ya. Wah ini coret-coretannya nih mohon dihilangkan. Gimana cara ngilanginnya nih ya? Oke, yang nyoret di-clearkan nih, yang nyoret ya supaya jelas gambar saya. Saya masalahnya nggak bisa meng-clearkan nih yang nyoret. Pak Safril, apa bisa dibantu untuk meng-clearkan yang Ya, nyoret ini? saya bantu ya. Ya dok, sebentar. Ya, soalnya saya bukan co-host, jadi saya nggak bisa ngilangin yang nyoret-nyoret. Jadi ketutup, nanti biar nggak paham kalau ketutup ini. Oke, saya lanjutin lagi. Tadi lambung, saya coba ambil secuil dari lambung. Ini bentuk lambung. Jadi ada jonjot-jonjot tadi bentuknya begini nih. Berjonjot begini, berjonjot begini. Nah, di sini dinding-dinding inilah yang akan memproduksi beberapa enzim tadi yang disebut dengan ini tadi, mukosa HCl dan pepsinogen. Nah, ini ada beberapa ini. Ini yang warnanya merah, ini menghasilkan mukosa. Nah, mukosa inilah yang melindungi lambung dari kerusakan akibat asam lambung. Setelah dikeluar asam lambung, kalau tidak dilindungi, jebol ini lambung kita. Ternyata Allah sudah menyiapkan yang namanya sel mukosa. Sel mukosa ini yang akan melindungi lambung dari kerusakan akibat asam lambung yang berlebih. Nah, inilah gambaran sedikit ketika Allah menjadikan lambung kita begitu luar biasanya. Kan tadi dokter bilang 1-3, silet aja hancur, apalagi lambung. Betul. Maka itu Allah jadikan mukus supaya pelindung. Jadi si asam lambung tidak merusak. Nah, ini safe cell ya. Ini yang akan memproduksi pepsinogen. Nah, ini coretannya belum hilang nih. Ada yang nyoret tapi lupa kali ya. Terus kemudian di sini ada parietal cell. Nah, ini yang akan memproduksi asam lambung nih. Ya, produksi asam lambung. Yang ini produksi mukosa, yang ini produksi pepsinogen tadi yang mengubah pepsin, dan ini yang mengubah yang memproduksi asam lambungnya. HCl-nya. Tuh, HCl-nya banyak. Nah, nanti kita lihat videonya bagaimana proses terjadinya luka pada lambung dan bagaimana proses pencernaan pada lambung. Gitu ya. Oke, saya lanjutin lagi. Oke, ini yang nyoret nggak ngilangin. Mohon Sudah, maaf yang oke, itu nyoret sedikit bisa tolong. Iya, saya juga nggak bisa di-clearkan menghapus ya, dok. yang nyoret Ya, di-clearkan. Nggak bisa menghapus ya, iya. Coba dari saya bisa nggak coba aja nih. Harusnya sih bisa ya, annotate, eraser coba. Oh bisa Pak Safril, dari saya bisa. Pakai oh bisa ya dok. eraser Ya, Pak udah Safril. tadi tapi nggak bisa. Bisa. Ya, makasih dok. Baik, oke. Nah, tadi sudah mengenal lambung, begitu luar biasanya lambung. Kenapa saya harus menerangkan itu secara detail? Karena ini nanti berhubungan apa yang harus kita lakukan, obat apa yang tepat, apa yang terjadi ketika ada orang yang sakit mah. Bayangkan orang yang sakit mah tadi, ada berapa enzim? HCl-nya nggak bagus, kira-kira gimana? Kalau HCl-nya tidak diproduksi dengan cukup, maka kuman akan mudah begitu masuknya. Sehingga kita akan timbul infeksi terus-menerus di dalam usus kita. Kalau nggak ada pepsin tadi, kalau nggak ada enzim yang mengubah protein menjadi golongan albulosa dan pepton, maka penyerapan di dalam usus terhadap protein pun juga semakin sedikit. Jadi bisa dibayangkan kalau seandainya lambung itu rusak, maka wajar saja orang akan mengeluh banyak aspek. Makanan nggak bisa diserap,
ya tubuh kita juga tidak mendapat nutrisi, timbul permasalahan begitu banyaknya. Nah, secara umum gejala-gejala pada orang yang sakit lambung ini, secara umum. Saya bicara secara umum terlebih dahulu, ya. Ini bicara umum, ya. Yang pertama adalah pasti ada mual, ya, kadang-kadang muntah. Ya. Kenapa? Ya tadi, karena ada satu proses permasalahan di lambung. Apa saja masalahnya saya akan terangkan nanti. Tapi minimal kita harus memahami ini. Mual, muntah, kembung, akibat gas, kemudian bersendawa. Kadang-kadang timbul nyeri dan tidak nafsu makan. Ini gejala yang paling umum yang bisa kita harus waspadai untuk masalah di lambung. Walaupun ada juga beberapa penyakit yang juga timbul masalah ini. Misalnya penyakit hepatitis. Hepatitis itu akan berdampak juga ke masalah seperti ini. Kadang-kadang mual, kadang-kadang kembung. Cuman kalau hepatitis biasanya disertai dengan gambaran ikterik. Apa itu gambaran ikterik? Skleranya menjadi kuning, gitu ya. Kulit menjadi kuning. Nah, itu ada gejala tambahannya. Tetapi kalau untuk masalah di lambung, umumnya begini: mual, muntah, ya, kembung, sendawa, nyeri, tidak nafsu makan. Nah, ini harus dipahami. Ini gejala-gejalanya, gitu ya. Kenapa ini muncul gejala, nanti kita akan pelajari lagi lebih detail lagi. Ya, oke. Nah, ternyata gejala-gejala yang muncul itu disebabkan oleh banyak kasus penyakit di dalam lambung. Penyakit apa yang ada pada lambung? Yang sering saya tanyakan tuh. Oh, karena boleh jadi di lambung itu bukan hanya sakit mah. Bisa jadi karena kanker lambung. Bisa jadi karena gastroparesis. Apa itu gastroparesis? Nah, saya akan terangkan. Bisa jadi hanya gastritis saja, luka dan peradangan. Bisa jadi timbul tukak, luka atau ulkus. Atau bisa jadi karena masalah GERD. Apa itu GERD? Asam lambungnya naik, klepnya udah mulai dol itu. Ya, oke, ini penyakit yang paling sering menyerang di lambung. Jadi kalau kadang-kadang saya tanya ini sakitnya apa? Jangan-jangan kanker lambung, jangan-jangan GERD, jangan-jangan gastritis, jangan-jangan tukak, jangan-jangan gastroparesis. Gejalanya hampir sama. Cuman ada yang berbeda-beda dari sisi sininya. Apa perbedaannya? Kita akan bahas satu persatu sebelum nanti bagaimana penanganannya secara alami dan islami terlebih dahulu. Oke, ini saya pelan-pelanin dulu ini. Tadi lambung sudah paham, ya. Terus kemudian gejala-gejalanya secara umum sudah paham. Jadi kalau bagi sahabat sehat yang sudah mulai timbul gejala-gejala tadi perlu diwaspadai, jangan-jangan lambungnya bermasalah. Tapi boleh jadi permasalahan itu tidak hanya di lambung, tapi boleh jadi permasalahan itu juga karena organ-organ yang lainnya. Nah, kita fokus ke sini dulu. Masalah yang paling banyak, yang paling sering terjadi di lambung. Gastritis yang pertama, radang lambung, tukak lambung, GERD. Apa itu GERD? Gastroesophageal reflux disease. Apa? Asam lambungnya naik atau kelebihan asam lambung, ya. Gastroparesis dan kanker lambung. Kita bahas satu persatu. Pertama, gastritis. Apa itu gastritis? Pahami nih, gastritis. Setiap ada kata tis berarti ada peradangan. Yaitu gastritis adalah peradangan, ingat tuh, peradangan pada lambung akibat lambung yang merusak lapisan pelindung dinding lambung. Jadi hanya meradang, alhamdulillah yang meradang. Tapi gara-gara radang timbul nyeri. Bahkan kalau berat timbul tukak atau ulkus atau luka koreng yang ada celong. Nah, jadi kalau sudah radang, kemudian radangnya makin berat, timbul luka. Nah, apa faktor penyebabnya? Nah, ini harus waspada. Stres itu perlu diperhatikan. Terus apalagi alkohol, maka itu perintah Allah itu, fungsinya apa tadi saya sampaikan di awal? Halalan thayyiban. Ternyata konsumsi yang tidak baik dan tidak halal akan berdampak kepada lambung kita. Ya, maka itu perintah Allah itu tolong diingat. Ya ayyuhannas, ini perintahkan untuk semua manusia. Baik itu orang kafir, mau itu orang Islam. Ya, kulu mimma fil ard, makan yang ada di bumi ini halalan thayyiban. Tapi tolong kalau makan pilih yang halal dan pilih yang baik.
Ternyata makanan yang haram akan berdampak buruk, salah satunya alkohol. Itu bikin iritasi yang luar biasa. Makanan yang tidak baik, misalnya banyakkan obat-obatan. Ya, apa salah satu obat yang paling resiko? Salah satunya adalah aspirin atau ibuprofen. Itu sangat-sangat iritatif. Terus obat NSAID, apa itu? Obat steroid antiinflamasi. Obat apa itu? Obat yang ngilangin nyeri, obat untuk ngilangin sakit. Maka itu hati-hati untuk obat-obatan yang menghilang nyeri, atau obat-obat radang, atau obat bengkak, waspada, lambung Anda akan diserang. Saya akan contohkan nanti gambaran video bagaimana lambung itu jadi luka akibat beberapa obat-obatan. Ya, nah ini gastritis. Jadi hanya sebatas radang. Gejalanya apa? Nah ini. Ya, jadi mual, begah, ya hampir secara umum seperti itu. Tapi kadang-kadang disertai dengan nyeri, terus kemudian rasa panas. Ya, nah ini adalah beberapa penyebab ya dari makanan-makanan yang tidak sehat atau makanan yang terlalu asam, terlalu tinggi. Kemudian beberapa obat-obat painkiller tadi, ya, penghilang nyeri. Kemudian Helicobacter pylori, ini kuman. Kuman itu juga bisa menjadi penyebab. Kemudian alkohol. Ya, baik. Ini yang pertama. Saya nggak akan panjang di sini, nanti panjang di pengobatan. Tukak. Apa itu tukak lambung? Luka. Kalau gastritis tadi radang, tukak lambung luka sudah. Terkikis, dan dampaknya apa? Bisa jebol itu. Bisa jebol itu lambung dan akhirnya bisa menyebabkan timbulnya sepsis, ya, peradangan masuk ke dalam sirkulasi darah, diakibatkan karena peritonitis-peritoneumia sudah timbul infeksi. Karena apa? Satunya jebolnya lambung. Lambung ini jebol ini. Ya, kenapa bisa jebol? Karena peradangan. Kenapa karena peradangan? Tadi bisa karena stres, pola makan yang tidak sehat, banyak mengkonsumsi alkohol, waspada itu. Ataupun obat-obatan. Maka itu hati-hati dalam memilih obat, apalagi obat-obat penghilang nyeri. Itu harus diwaspadai. Ya, tetapi diduga juga disebabkan karena kuman. Tolong diapalin namanya, Helicobacter pylori. Nanti ngasih anak jangan namanya, wah anak saya keren, Helico. Ternyata kuman gitu ya. Jadi harus waspada ini ngasih nama. Jadi harus paham ini ya. Jadi kalau ditanya nanti sahabat sehat harus paham kuman apa yang paling sering menyebabkan tukak? Helicobacter pylori. Nah, keren bahasanya ya. Nah ini, cuman bedanya apa dengan gastritis? Bedanya adalah nyeri yang sangat. Kemudian kadang-kadang fesesnya berwarna hitam karena sudah timbul luka. Ya, sudah timbul luka, sehingga menimbulkan perdarahan, perdarahannya menyebabkan kotoran yang kita keluar menjadi berubah warna, yang harusnya warna kuning. Ini kuningnya juga beda ya, jangan kuning kemasan, itu juga masalah. Ya, kuning pucat berubah menjadi hitam. Ya, kalau misalnya perdarahannya hebat, kadang-kadang tidak berwarna hitam, kadang-kadang menyebabkan hematokezia, perdarahan yang sangat-sangat, dan akhirnya yang ditakutkan dari sini akhirnya lemas. Kalau sering berdarah, akibatnya anemia. Kalau berdarah terus-menerus, anemia makin berat, bisa menyebabkan shock hipovolemik. Jadi waspadai ini. Ya, luka ini. Kenapa bisa terjadi luka? Kita akan lihat nanti videonya. Ya, oke. Kedua, GERD. Apa itu sih GERD sebenarnya? Ya, intinya adalah asam lambung itu naik gitu loh. Kan harusnya tadi ada contoh bahwa di lambung itu ada dua klep, sphincter di bagian atas sama di bagian bawah. Pada saat lambung itu kerja itu ketutup. Dia ngocok-ngocok, lambungnya ngocok-ngocok tertutup. Tiba ada satu masalah karena infeksi yang berulang terus-menerus, akibatnya lambung itu bikin apa ya? Naik ke atas, sehingga menyebabkan iritasi di daerah esofagus. Jadi naik tuh lambungnya. Asam lambung itu kan tadi sangat iritatif. Jadi kadang-kadang nyeri dada, nyeri sakit di daerah tenggorok, ya kadang-kadang bikin batuk, kadang-kadang sulit untuk menelan. Karena kenapa? Terjadi peradangan atau iritasi akibat asam lambung yang naik. Apa yang paling besar menyebabkan GERD? Stres juga bisa mempengaruhi. Stres bisa mempengaruhi. Konsumsi tadi yang mengiritasi. Ya,
Tidur setelah makan, ini sangat buruk sekali. Maka itu Rasul ingatkan ini. Hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan karena hatimu akan menjadi keras. Ternyata GERD itu seperti itu. Jadi asam lambungnya naik. Bisa karena permasalahan ini, bisa juga karena klepnya bermasalah. Klepnya bermasalah karena apa? Bisa karena peradangan, bisa karena infeksi, bisa karena stres berat. Maka itu tolonglah jangan stres. Hidup ini tidak perlu distreskan. Udah nikmati saja. Semua ini terjadi karena ketetapan Allah. Ingat di dunia kita ini hanya tugas kita untuk mengumpulkan amal. Jadi udahlah jangan bikin kondisi stres. Ya, saya kalau pikir stres saya suka stres ini dari seminggu ini nggak pernah berhenti dari jam 5 sampai jam 10 malam, jam 5 pagi 10 malam tugasnya dikejar-kejar. Hari ini pun ada tugas yang belum selesai. Dikejar Pak Safril terus-terusan gitu kan. Jadi kalau dibikin stres ya nikmati saja. Inilah resiko untuk dakwah, untuk menyampaikan ilmu. Ya ini aja baru selesai ini materi PowerPoint-nya barusan tadi jam 10 kurang 5 menit. Oke ya. Jadi inilah gejala GERD, asam lambung yang naik. Jadi harus tahu nih para sahabat sehat. Sakit saya itu gastritis, TOKA, apa GERD? Nah, kalau GERD itu karena asam lambungnya naik, jadi kadang-kadang bikin rasa panas atau rasa nyeri di daerah dada, karena naik kan esofagus kan lewat dada. Kemudian esofagus lewat tenggorok. Nah, kadang-kadang sampai menimbulkan batuk, kemudian rasa asam di mulut. Bahkan uap-uap ininya pun, uap udaranya pun berasa asam. Karena kenapa? Asam lambung yang naik. Oke ya, nah itu GERD. Tapi ada juga yang namanya, ini GERD tanda-tandanya ya. Salah satunya adalah rasa terbakar di daerah dada. Ya, terus kemudian mulut kering terus-menerus sehingga kadang-kadang menimbulkan sariawan. Karena kenapa? Karena iritasi akibat dari asam lambung tadi. Dan kadang-kadang susah untuk ngelen. Karena kenapa? Karena terjadi peradangan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ya. Tolonglah jangan makan juga jangan telat, ya kan? Itu sih jangan stres sebenarnya ya. Dan jangan tidur habis makan. Ini kebiasaan yang paling buruk dan bisa menyebabkan timbulnya GERD. Karena kenapa? Proses pencernaan jadi berhenti di situ. Karena berhenti, maka asam lambungnya akhirnya bisa kemana-mana. Orang yang habis makan tidur, pencernaannya berhenti. Ya, berhentinya artinya lambat peristaltiknya. Sehingga akan berdampak asam lambung yang harusnya tuntas, dibuang ke duodenum. Ini masuk ke duodenum tadi. Jadi diem di sini. Karena diem di sini, kan ya udah asam lambung lari kemana-mana. Salah satunya ke atas. Maka itu benar, perintah Rasulullah benar sekali. Hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat setelah jangan tidur setelah makan karena hatimu menjadi keras. Ternyata dibuktikan timbullah penyakit GERD ini. Ya, jadi solusinya sederhana, ikuti aja apa yang Rasul lakukan, maka kita akan menjadi sehat. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita ini jauh dari kebiasaan Rasulullah, wajar saja kita timbul sakit. Ingat Rasulullah itu contoh terbaik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di diri Rasulullah itu terdapat contoh baik. Apa-apa yang dilakukan Rasulullah itu ternyata akan berdampak dari sisi kesehatan. Salah satunya tadi ini, makan kemudian tidur langsung. Maka itu kebiasaan makan malam langsung tidur itu cukup jelek. Kalaupun makan malam terpaksa, kasih jeda lah untuk tidur. Gitu ya. Jadi jangan langsung tidur. Ini berdampak buruk. Ya. Terus ada satu lagi penyakit yang namanya gastroparesis. Apa lagi ini, Dok? Jadi bagi sahabat sehat nih pelajari itu aja deh, 5 ini aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, pertama gastroparesis. Apa itu gastroparesis? Jadi otot lambungnya nggak kerja. Jadi kalau nggak kerja berarti kan lambungnya nggak gerak gitu loh. Karena nggak gerak dampaknya gimana? Pencernaan menjadi nggak sempurna. Ya, akhirnya lambung nggak bisa mengolah, bahkan tidak bisa memproduksi sebagian dari enzim lambung. Bahkan proses lanjutannya pun juga nggak jadi. Apa yang menjadi faktor resiko dari gastroparesis? Otot itu jadi nggak bisa berfungsi. Biasanya karena ada gangguan saraf. Misalnya pada apa? Orang yang habis operasi di daerah saluran pencernaan, mungkin ada sarafnya terputus. Atau karena diabetes, sehingga sarafnya menjadi neuropati.
Atau gangguan tiroid, itu juga bermasalah. Atau efek radiasi. Misalnya ada kanker di mana, kanker pankreas kena radiasi, ternyata sarafnya jadi masalah. Atau efek-efek obat. Nah ini hati-hati. Ada beberapa obat penghilang nyeri termasuk golongan narkotika. Golongan narkoba. Nah ini yang jadi masalah. Ya, efeknya lihat, salah satunya menyebabkan gastroparesis. Apa itu lambung nggak mau kerja, nggak mau gerak. Karena apa? Sarafnya bermasalah. Ya, maka itu kejadian diabetes tolong dicegah. Walaupun ini penyakit genetik dan hindari obat-obat anti nyeri golongan narkotika. Nah, jangan-jangan sakit lambungnya karena gastroparesis. Biasanya pada orang-orang diabetes atau orang yang habis operasi di daerah saluran pencernaan. Oke ya. Ya ini gastroparesis ya. Biasanya mau tidak mau dioperasi gitu ya atau dilonggarkan tuh sfinkternya atau klepnya supaya keluar itu hasil proses pengolahan di lambung. Ya, nah ini tanda-tandanya hampir sama secara umum, hampir sama secara umum. Ya, tapi ususnya nggak gerak. Gitu. Dan penyakit diabetes yang paling umum. Jadi hati-hati penderita diabetes. Ya, jadi gastroparesis itu dengan istilahnya apa? Delay, lambat. Ya, gastric empty. Jadi proses pengosongan lambungnya jadi melambat. Nah, bahasanya begitu. Kenapa? Karena ototnya nggak gerak. Kenapa nggak gerak? Karena yang mensarafi otot tidak berfungsi. Nah, ini juga ada kasus, walaupun kasus ini cukup sedikit, kecuali pada orang-orang yang diabetes, harus diwaspadai. Oke, yang kelima, kita pahami dulu kanker lambung. Jadi kanker ini penyebabnya tidak diketahui, tetapi diduga ini ya, infeksi yang berulang dari kuman, tadi helicobacter, kemudian rokok, konsumsi junk food dan sedikit serat. Nah ini paling banyak terjadi orang-orang yang sedikit makan sayur. Ini penting makan sayur. Makanya kambing tuh sehat tuh karena banyak makan sayur gitu ya. Nggak ada yang sakit lambung tuh, nggak ada yang sakit kanker karena si sayur itu mengandung antioksidan yang sangat luar biasa. Ya, jadi jangan-jangan kita nggak sembuh-sembuh kanker lambung gitu. Ya, perlu diwaspadai itu kanker lambung. Ya. Nah, ini salah satunya dari riwayat histori, terus kemudian infeksi, ya, tanda-tandanya berat badan yang paling jelas pada penyakit kanker itu berat badan yang terus kurus. Gimana nggak kurus, udah kanker dia ngambilin makanan, terus lambungnya masalah dalam penyerapan, tambah itu. Ya, maka itu hati-hati asap rokok saya ingatkan hati-hati. Dari si kesehatan ini sangat rugi ini buat si lambung juga rugi, bayangin tidak hanya di pernapasan. Ternyata lambung pun bisa menjadi picu-picu dengan adanya asap rokok. Maka itu Allah bilang janganlah kita merusak diri kita. Ya, jangan merusak ya, karena itu akan berdampak buruk. Nah, kalau berat kanker lambung itu kadang-kadang muntahnya muntah darah. Muntahnya sampai muntah darah karena memang di situ terjadi perdarahan. Yang namanya kanker itu mudah sekali timbul perdarahan. Nah, itu gambaran sedikit ya. Nah, bagaimana pengobatan? Nah, sebelum masuk pengobatan, saya akan coba kasih share dulu biar variasi mendengarkan suara yang lain, jangan suara saya terus gitu ya. Baik, ini saya kasih video, cuman saya terpisah tadi belum sempat menggabungkan di slide ini, mohon maaf. Sebentar. Oke. Pak Safril sudah terlihat videonya? Ya. Sudah ya? Oke, saya akan mulai.
A peptic ulcer is a sore that develops in the lining of the lower part of your esophagus or various parts of your stomach or small intestine. A peptic ulcer in your esophagus is called an esophageal ulcer. In your stomach, it is called a gastric ulcer. When the ulcer affects the first part of your small intestine, called the duodenum, it is called a duodenal ulcer. When you eat, your stomach produces highly acidic digestive juices, also known as stomach acid, to help break down food. Then, the food passes into your duodenum for further digestion and subsequent absorption into the bloodstream. To protect your organs from the corrosive effects of stomach acid, a layer of mucus coats the lining of your stomach and duodenum. When the protective mucus layer breaks down, stomach acid can seep into the lining of your stomach or duodenum and cause an ulcer. Most peptic ulcers are caused by the bacteria Helicobacter pylori, also known as H. pylori. Scientists think these bacteria may enter your body through contaminated food or water, or through close contact with an infected person. Once inside your body, they lodge in the mucus layer of your stomach or duodenum. As the bacteria grow, they damage the mucus layer, allowing stomach acid to reach the stomach or duodenal lining. Together, the bacteria and stomach acid cause an ulcer. Some peptic ulcers are linked to heavy usage of non-steroidal anti-inflammatory drugs, also known as NSAIDs, including aspirin and ibuprofen. These drugs reduce the ability of your stomach and duodenum to protect themselves from the effects of stomach acid. Your doctor may prescribe one or a combination of drugs to treat your peptic ulcer. If H. pylori is the cause of your ulcer, you will take antibiotics to kill the bacteria. If your ulcer is due to non-steroidal anti-inflammatory drugs, your doctor will recommend you stop or limit your use of these drugs. For a gastric ulcer, you may be given a proton pump inhibitor, also known as a PPI, to decrease acid production in your stomach. For a duodenal ulcer, you may be given a histamine type 2 receptor antagonist, commonly known as an H2 blocker, to reduce the amount of acid secreted in your stomach. In addition, your doctor may recommend medications to coat and protect the lining of your stomach and duodenum until the ulcer has healed. These include sucralfate, misoprostol, and bismuth subsalicylate, commonly known as Pepto-Bismol. You may need surgery for an ulcer that does not heal with medication. Or you may need surgery for an ulcer that goes away with treatment, then comes back. You may need an operation for an ulcer that bleeds. If your ulcer breaks through or perforates the wall of your stomach or duodenum, you may need surgery to repair the damage. You may also need surgery for an ulcer that blocks food from moving out of your stomach. If you have one or more of these complications, your doctor may recommend one of the following 3 surgical procedures: a vagotomy, an antrectomy, or a pyloroplasty. In a vagotomy, your surgeon will cut part of your vagus nerve. Through this nerve, your brain tells your stomach to release acid. After your surgeon cuts the nerve, your stomach will secrete less acid. In an antrectomy, your surgeon will remove the lower part of your stomach, which is called the antrum. The antrum signals your stomach to release acid. Once it is removed, your stomach releases less acid.
if your ulcer is blocking the exit of the stomach and duodenum, allowing food to pass through more easily. While your ulcer heals, you should avoid alcohol and cigarettes, as they can slow the healing process and may make your ulcer worse. A few weeks after treatment, your doctor may perform an endoscopy, which is a procedure to look inside your upper digestive tract to be sure your ulcer has healed. Oke, itu sedikit gambaran bagaimana terjadinya ulcer, terjadinya luka. Ya, jadi ada yang disebabkan gara-gara obat, tadi yang dibilang namanya NSAID. Jadi bikin iritasi. Ketika timbul iritasi, lapisan mukosa tadi yang bening akhirnya hilang. Setelah hilang, dampaknya apa? Timbul asam lambung ketika keluar akan merusak tuh dinding-dinding mukosa. Ya kan? Karena tadi aspek tadi. Ya, karena satu NSAID. Bisa juga disebabkan karena kuman. Nah, ini unik sekali ini. Ya. Salah satu kuman ya yang namanya Helicobacter pylori gitu ya. Mungkin bisa di unmute Pak Safril. Ataki sama Lina. Jadi biar nggak double. Oke, Iya mohon dok, di saya mute. berusaha nge-mute tapi Nggak bisa ya, Han, karena memang Iya. harus jadi ituan ya. Saya jadi deh, saya bisa dari saya. Coba harusnya bisa. Oh ternyata nggak bisa juga. Iya Ya, nggak bisa dok, mohon, nggak tahu kenapa. iya mohon di mute ya, yang itu. Jadi biar nggak double suara saya. Iya, ternyata nggak dengar ya. Oke, saya lanjutin lagi ya. Mudah-mudahan masih bisa terdengar ya, walaupun agak double. Ya, Masih, jadi mohon di mute kan, karena kalau nggak jadi double ini. Mohon di mute kan, karena kalau jadi double. Iya, Ataki dan Lina Komeng mohon di-mute-kan supaya saya bisa tidak double suaranya. Ataki dan Lina Komeng. Ataki dan Atau di-remove aja kali Pak Safril ya. Kalau memang tidak. udah dok. Udah. Oke, Lina Komengnya nih kayaknya masih double saya nih. Mungkin bisa saya remove dari sini ya Pak ya. Oke. Ya. Saya remove. Sudah sih, udah dok. Sudah saya remove. Oke. Ternyata remove bisa, tapi kalau mute nggak bisa, mohon maaf kalau ada yang ter-remove. Ya, oke, saya lanjutin lagi. Jadi begini, tadi adalah satu proses di mana tubuh itu kan punya lendir tuh, mukus, nutup. Lendir ini fungsinya untuk apa? Untuk supaya asam lambung yang keluar tidak merusak dinding lambung. Sehingga kalau mukus ini hilang, maka dinding lambung itu nggak ada pertahanan. Asam lambung keluar jadi makin merusak. Apa salah satu yang merusak si mukus ini? Ya, salah satu yang merusak itu adalah salah satunya pertama NSAID, obat-obat penghilang nyeri, hati-hati obat-obat penghilang nyeri. Alkohol, hati-hati konsumsi alkohol, itu yang bikin mukus jadi hilang. Bisa jadi ada satu kuman namanya Helicobacter pylori, kuman yang tahan asam, bayangin coba. Ini kuman hebat banget ini, sama asam dia kebal. Tetapi kuman ini bisa mati dengan satu tanaman obat, bisa mati dengan satu komponen makanan. Apa yang bisa mematikan Helicobacter pylori? Salah satunya adalah selain antibiotik, itu madu. Maka itu pentingnya nanti konsumsi madu. Kalau antibiotik kan tidak boleh dikonsumsi rutin, karena beresiko menyebabkan timbulnya resistensi. Tetapi kalau madu ditutupkan, maka kuman Helicobacter itu akan hilang. Nanti saya tunjukkan jurnal ilmiahnya. Ternyata hebatnya madu dalam menghilangkan Helicobacter pylori. Maka itu rutinkanlah mengkonsumsi madu. Ya, jadi benar tuh, gunakanlah selalu kalian dua macam obat, Al-Quran dan madu. Ya, karena dia bisa menghambat dari Helicobacter pylori. Oke, sebelum nanti saya masuk ke treatment, sebenarnya saya mau menyampaikan satu video lagi, tapi takutnya kelamaan. Itu menghabiskan durasi sekitar 10 menit. Jadi saya akan
haid saja dulu, nanti saya akan sampaikan pada saat akhir acara kalau masih ada sisa waktu. Baik, saya kembali lagi ke slide saya. Ya. Oke, saya belum stop share ya Pak Safril. Udah stop share Pak Safril ya? Belum terlihat sih sharing screen-nya, Dok. Iya, baik sebentar. Oke. Sudah terlihat Pak Ya, Safril? mulai. Sudah Ya. lihat ya? Oke. Ya. Nah, bagaimana pengobatan penyakit lambung ini secara umum ya? Baik itu dari sisi kedokteran ataupun cara-cara saran secara umum gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kalau secara umum gitu ya bahwa pola makan itu sangat berpengaruh. Maka itu dalam mengobati sakit mah, atur pola makan dan pola pikir, ini penting ini. Ya. Ditambah lagi stres ini. Ini zaman sekarang ini Masya Allah. Ini stres ini menjadi favorit ini gitu ya. Dan 70-80% itu disebabkan karena pola makan dan stres yang berlebihan. Ini riset dari Promah ini ya, luar biasa ini. Bahkan 5 dari 10 pekerja Indonesia berpotensi. Jadi kalau di sini ada 100 orang, 50 orang itu berpotensi sakit lambung. Nah, ini potensi. Maka itu pengobatan secara umum, atur aja pola makan, pola stres. Itu kunci secara umum. Nah, sekarang kan banyak pola makan. Nah, pola makan yang bagaimana? Nah, kita ini sebagai umat Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai contoh kita. Kenapa kita tidak ikuti atau kita contoh pola makan Nabi Muhammad? Kita sekarang ini lebih senang dengan mencontoh pola makan yang bukan dari Nabi Muhammad, bangga dengan pola makan A, pola makan B, pola makan C, tapi nggak ada yang bangga dengan mengikuti pola makan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad adalah contoh terbaik kita. Lihat ini pengobatan secara umum. 70-80% itu disebabkan karena pola makan yang tidak sehat dan stres berlebihan. Nah, obatnya secara umum pasti antara berdua ini nih, antacid, H2 blocker, ya golongannya seperti famotidin, ranitidin, simetidin, yang din, atau yang zol. Menyembuhkan nggak? Tidak. Obat ini hanya pertama, antacid menetralisir asam lambung. H2 blocker menghambat pengeluaran asam lambung. Tapi yang merangsang penyembuhan lukanya siapa? Dua obat ini pun juga tidak bisa membunuh Helicobacter pylori yang kita tahu juga sebagai salah satu faktor pencetus timbulnya luka pada lambung. Terus bagaimana dok? Ya ini hanya menolong, mengurangi sakit, mengurangi rasa penuh, mengurangi rasa tidak nyaman, sangat menolong. Tetapi ini tidak menyembuhkan sebenarnya. Gitu ya. Nah ternyata ini cuman hanya bicara, ini yang ngomong bukan saya ini, sebagai mengontrol asam lambung saja. Siapa yang bisa merangsang pembentukan luka itu jadi baik? Ya, Allah sebenarnya. Maka itu benar. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini perkataan Nabi Ibrahim, karena proses penyembuhan luka itu membutuhkan pembelahan sel. Pembelahan sel itu membelah, satu menjadi dua, dua menjadi empat. Siapa yang memerintahkan sel itu membelah? Oh, dia otomatis sendiri, nggak mungkin dia sendiri kalau tidak ada yang memerintahkan. Maka kita akan menjawab Allah. Obat yang diberikan dari sisi kedokteran konvensional hanya mengontrol saja asam lambung yang keluar. Ataupun ada yang menutupi luka, golongan sukralfat atau bismut bisa. Tapi tetap efek-efek samping harus kita waspadai. Nah, kita coba deh dengan cara yang sederhana seperti apa. Kita lihat ya. Nah, ini beberapa pengobatannya tadi. Jadi ada antacid,
ada H2 reseptor antagonis, ada PPI, ada juga yang membunuh Helicobacter dengan menggunakan antibiotik. Tapi antibiotik akan berdampak buruk ketika penggunaan jangka panjang. Salah satunya apa? Mematikan bakteri-bakteri yang baik. Ya, terus memandulkan fungsi imun juga. Ya, jadi hati-hati penggunaan antibiotik dalam jangka waktu yang lama itu akan berisiko. Ya. Nah, maka itu dokter akan memberikan obat begini nih kombinasi nih. Kasih antacid, kadang-kadang dikasih sukralfat, dikasih antibiotik, dikasih karena cara kerjanya tadi. Asam lambungnya dinetralisir dengan antacid. Asam lambungnya nggak dikeluarkan, dihambat. Ya kan? Bakterinya dibunuh, ini cara kerjanya. Terus ada nggak cara alaminya? Nah, ini kita akan bahas. Nah, ini luar biasa ini. Saya mengobati pasien sakit lambung, saya butuh waktu. Ya, saya nggak bisa waktunya instan. Karena kalau instan saya kasih obat kimia saja. Kimia itu menolong dari si instan. Menolong supaya nggak mual, menolong supaya nggak begah, cepat memang. Tetapi sekali lagi itu tidak bisa menjadi solusi. Solusinya adalah tadi seperti dikatakan riset dari Kalbe Pharma tadi. Apa Kalbe Pharma? Kimia Pharma tadi risetnya. Ya riset Kalbe Pharma itu menunjukkan apa? Mengubah pola hidup dan mengubah pola makan itu bisa menyelesaikan masalah. Ini yang bilang bukan saya ya, ini Kalbe ini ya. Ya. Berarti intinya apa? Pola makan dan pola hidup. Nah, sekarang dari pola makan dulu. Ini hal yang sederhana dulu ya. Kita punya Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan siapa saja yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku menjadi penghuni syurga. Jadi yang paling sederhana ya ikuti saja apa yang Rasul lakukan. Dan itu sudah dibuktikan. Rasul nggak pernah sakit mah ini dalam sebuah kisah pun nggak ada. Rasul paling demam ya, terus pusing pernah, kemudian terkena panah juga pernah luka. Nah, sakit mah kayaknya nggak ada nih Rasulullah ini ya. Maka itu ikutilah kebiasaan Rasul. Yang pertama tadi, konsumsi makan yang halal dan baik. Hindari makanan-makanan yang haram. Alkohol jelas diharamkan dalam Islam. Hindarkan itu. Karena tadi bikin iritatif. Carilah yang halal. Dan baik sekali lagi. Banyak makanan yang halal tapi tidak baik. Banyak sekali. Ya, pada orang-orang yang penyakit mah hati-hati dengan makanan-makanan yang bisa mengiritasi. Ya, kopi bagus, tapi kalau berlebihan, nah itu harus waspada. Maka itu konsep yang kedua selain halalan toyiban, ingat nih perintah Allah, wa kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan pun juga akan berdampak. Telat makan bermasalah, kelebihan makan bermasalah. Maka itu saya ajarkan kepada pasien saya kalau orang yang sakit mah tolong konsumsi makan yang tadi hindari faktor-faktor pencetus. Itu lebih dahulu. Karena kan makanan-makanan buat beberapa kasus pada penderita gastritis harus dihindarkan. Apa saja yang paling umum? Ya, yang pertama asam, pedas, ya pedas ini, ya. Terus kemudian susu, kemudian santan, itu dihindari itu. Terus kol, toge, ubi, brokoli, ketan, tape, soda, kopi, mie instan, hindari dulu. Berapa lama dok sampai kondisinya membaik? Rata-rata pengalaman berapa lama dok? Pengalaman saya 4 bulan, mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Terus kemudian apa lagi? Ikuti makan Rasul. Apa? Jangan berlebihan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan telat makan, jangan makan berlebihan. Kalau berlebihan menyebabkan lambung menjadi mekar. Kalau telat makan menyebabkan asam lambung keluar dalam jumlah yang banyak. Maka itu tidak boleh sampai lapar sekali kecuali dalam keadaan berpuasa. Karena sudah disiapkan dengan niat. Ya, jangan sampai lapar banget dan juga jangan sampai kekenyangan banget. Ya, konsep yang kedua tadi ya, halalan toiban, yang kedua jangan berlebihan. Ya, terus Rasul membiasakan makan gimana? Cukup menegakkan tulang punggung. Jadi sedikit sebenarnya, nggak perlu banyak-banyak.
Atau kalau tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Ingat, ini bukan sepertiga bakul nih, sepertiga porsi. Takutnya disalah pengertian ini ya. Porsinya harus terbagi. Ya, jadi tidak sampai terlalu kenyang, karena kalau terlalu kenyang bisa menyebabkan lambung menjadi mekar. Asam lambungnya jumlahnya terbatas, makanannya kebanyakan. Jadi proses pencernaannya jadi nggak sempurna. Pencampuran tadi HCl, enzim-enzim dengan jumlah makan yang banyak menjadi tidak sempurna. Ketika tidak sempurna, maka pencernaan menjadi masalah. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya infeksi di daerah pencernaan. Asam lambung tadi sudah mencegah timbulnya infeksi, tapi kalau makannya kebanyakan, jumlah asam lambungnya sedikit, pasti ada komponen makanan yang tidak tercampur dengan asam lambung. Dan boleh jadi di situ ada kuman yang bisa berkembang. Tadi kan ada asam lambung, aman. Tapi kenapa ada yang orang sakit tipes, ada orang yang diare, berarti makanan ada yang kotor. Sudah kotor, berlebihan lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Maka itu kenapa makan ini sebaiknya jangan berlebihan. Oke ya. Nah, ini juga kalau Rasul melarang meniup makanan dan minuman, ya. Kalau minum pun juga jangan langsung glek-glek, cukup 2 atau 3 kali. Kemudian baca bismillah 2-3 kali, stop, 2-3 kali stop, ya. Dan setelah minum baca hamdalah. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, ya, berwudu sebelum makan, ya, mencuci tangan, bahkan makan pakai 3 jari. Kenapa sih harus 3 jari? Ya, supaya apa? Makanan yang masuk ke mulut kan kalau 3 jari lebih sedikit, sehingga enzimatik yang ada di mulut menjadi lebih sempurna dalam mencampur makanan. Kemudian asam lambung pun ketika jumlah makanan sedikit menjadi lebih banyak, sehingga proses makanan itu menjadi sempurna. Coba kalau dibalik, enzimnya sedikit, makanannya banyak, jadi nggak tercerna. Jadi malah useless itu makanan. Mendingan sedikit, tapi penyerapannya optimal. Mendingan sedikit, enzimatiknya tercampur. Maka itu 3 jari ini cukup sebenarnya. 3 jari, ngunyahnya tolong, ada waktu. Jangan habis 3 jari langsung telan, 3 jari langsung telan. Ingat, perlu breakdown nanti di daerah mulut. Karena kalau nggak terbreak, berat di lambung. Jadi makan itu jangan terburu-buru, nikmati sebenarnya. Ya, tapi memang kalau pekerjaan ya susah memang ya. Nah, terus kemudian makan bersama itu jauh lebih kenyang dibandingkan dengan makan sendiri-sendiri sebenarnya. Ya. Dan makan mulai dari pinggir. Ini adab-adab Rasulullah ini. Ya, dan bahkan Rasul sering menjilati itu apa sih? Makanan dan sisa makanan supaya benar-benar bersih. Di sini piringnya juga dibersihkan, ya. Dan terus kemudian jangan mencela makanan, ya. Jadi makanan nggak enak pun udah dibilang aja enak gitu kan. Itu nggak boleh itu. Apalagi mencela masakan istri, waduh bisa marah itu istrinya ya. Sudah enak nggak enak bilang aja enak banget deh gitu ya. Ya, terus kemudian makan tolong sambil duduk, bahkan diajarkan sampai meninggikan kaki kanannya supaya proses pencernaannya masuk ke lambung karena lambung itu belok. Nah, dengan ditinggikan kaki kanannya akan menghambat dari sisi kanan sehingga pencernaan akan sempurna masuk ke dalam lambung. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Nah, saya selalu menyarankan pada pasien-pasien saya, tolong ikuti makan cara Rasulullah. Bagaimana mengikuti saya Rasulullah? Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini saya ambil dari internet. Ternyata ini cukup luar biasa ini kebiasaan makan dan minum Rasulullah. Ya, oke, itu yang pertama. Jadi saya suruh itu hindari faktor pencetus. Saya ulangi lagi, asam, pedas, santan, susu, kol, toge, ubi, brokoli, ketan, tape, soda, kopi, mie instan. Stop. Saya sampai hafal itu karena hampir setiap hari saya mendapatkan pasien sakit mah. Bahkan tadi malam aja itu hampir mayoritas pasien datang ke saya sakit mah semuanya. Ya, terus kemudian apalagi? Setelah hindari faktor-faktor pencetus, ikuti makan cara Nabi. Ini salah satunya ikuti makan cara Nabi. Hebatnya makan cara Nabi. Ini bisa mencegah dan mengobati penyakit gastritis. Terus kemudian apa? Konsumsi madu. Nah, ini yang penting sekali ini. Lupa kita konsumsi madu. Ya, ada jurnal penelitiannya seperti ini. Ya, satu lagi konsumsi tanaman obat. Nah, ini tanaman obat yang alami. Kenapa yang alami? Supaya tidak menimbulkan efek-efek negatif terlalu besar. Tetapi harus ada aturan dosisnya. Baik, saya langsung sampaikan ke jurnalnya saja. Nah, ini
Ini nggak usah, ini aja dulu nih. Ini penelitinya luar biasa ini. Jadi dilihat si tikus dibagi dalam beberapa kelompok. Di sini dibilang dibagi menjadi 5 kelompok di sini. A, B, C, D, E. Jadi ada yang sebagai kontrol, ada yang dikasih. Jadi tikus pertama dikasih obat tapi placebo gitu ya. Namanya gamtraganat. Ya, placebo aja dia. Kelompok yang kelima sebagai kontrol yang nggak dikasih apa-apa. Terus kemudian semua tikusnya ini dirusak lambungnya. Dirusak lambungnya. Ya, dirusak lambungnya dengan menggunakan apa? Nah ini, asetil salisilik asid. Obat apa nih? Obat pengencer darah. Maka itu hati-hati dengan obat pengencer darah. Obat pengencer darah, obat penghilang nyeri yang namanya NSAID. Hati-hati juga dengan steroid, hati-hati juga dengan painkiller, ibuprofen. Nah, itu ternyata semuanya mengiritasi lambung. Dan ini dibuktikan juga ini. Pakai lukanya dengan menggunakan asetil salisilik asid. Jadi luka itu lambungnya. Nah, ketika sudah dibuat luka, kemudian dikasih tuh madu, habat, sama obat kimia namanya di sini simetidin. Nah, ini pembandingnya. Ya. Ternyata hasilnya lihat nih. Madu, NS itu Nigella sativa, NH itu madu, natural honey, are equality effective. Jadi secara efektivitas itu sama dengan menggunakan beberapa obat-obatan. Salah satunya simetidin. Nah, ada satu yang tidak dimiliki simetidin itu. Simetidin tidak bisa membunuh Helicobacter. Tetapi madu kita lihat, nah ada jurnal lagi ini. Ternyata madu bisa membunuh Helicobacter pylori. Jadi kuman pylori ini tidak bisa hidup kalau di dalam pencernaannya tersebut dikonsumsi madu. Ingat, ini kuman ini kuat sekali nih Helicobacter pylori. Kuatnya kenapa? Dikasih asam lambung nggak mati dia, bayangin coba. Terus yang bikin mati dia apa? Udah asam lambung itu sebagai antiseptik, tapi dia nggak mati, bahkan bisa merusak lambung. Madu. Ini penting sekali. Ya, ternyata madu memiliki efek menghambat itu. Ya, kalau simetidin, ranitidin, simetidin itu tidak bisa membunuh si kuman. Dia hanya menghambat pengeluaran asam lambung, diharapkan lambungnya sembuh dengan sendirinya, regenerasi sendirinya. Nah, ini ada satu zat yang luar biasa, membunuh kuman, gitu kan, tetapi juga melindungi lambung dan bahkan merangsang si lambung itu jadi menutup lebih cepat. Maka itu madu sangat bagus untuk luka lambung, luka luar. Hebatnya madu. Ya. Jadi saran saya rutinkan madu. Yang kedua tadi, tanaman obat. Ini ada penelitian yang luar biasa. Turmeric. Apa itu turmeric? Kurkumin. Apa itu kurkumin? Kunyit. Kunyit temulawak paling banyak. Ternyata turmeric atau kunyit atau temulawak memiliki efek menutup luka. Dia merupakan gastroprotektif. Selain itu juga turmeric juga memiliki efek menghambat Helicobacter pylori. Oh, dahsyat sekali ini, ya Allah. Berarti kalau ini sudah bagus, kenapa harus mengorbankan tubuh kita dengan sesuatu yang sintetik? Padahal ini alami dan ada jurnal-jurnal penelitiannya. Sederhana ini sebenarnya dan ini semuanya ada di dalam rumah kita. Saya suruh pasien saya ambil temulawak 2 jari ukurannya, kunyit 2 jari, kemudian saya kupas itu kunyit dan temulawak, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian ditambahkan 3 gelas air, direbus menjadi 1 gelas. Dirutinkan itu pagi sebelum makan. Sore tinggal nambah air lagi 3 gelas menjadi 1 gelas. Besok ganti temulawak yang baru, ganti kunyit yang baru. Ya, itu jauh lebih buat saya cukup efektif karena di sini ada beberapa efek yang luar biasa. Pelindung lambung tapi tidak memanipulasi fungsi tubuh. Terus asam lambung yang kelebihan kan harus dinetralisir dengan antacid. Kurkumin itu merupakan suatu tanaman yang kandungan alkaloidnya luar biasa. Jadi hampir semua bumbu dapur itu relatif memiliki senyawa yang bersifat basa.
Jadi dengan adanya kunyit sudah sifat basa, melindungi lambung, dan menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori. Kalau obat kimia sintetik, dia harus menambahkan obat yang namanya antasid. Apa sih antasid? Contohnya, mohon maaf saya sebut merek, Promah misalnya. Terus menambahkan lagi satu obat yang menghambat supaya asam lambung nggak keluar. Terus ditambahkan lagi satu obat yang tadi yang disebut dengan sinetidin, ranitidin. Ditambah lagi satu obat untuk penutup luka, namanya sukralfat. Ditambah lagi yang namanya antibiotik, jadi sudah minimal 4 diberikan. Kalau dihitung rupiah-rupiahnya nih harganya mahal sekali. Padahal kita punya satu obat yang luar biasa. Ini uji jurnalnya juga cukup banyak. Yaitu apa? Kunyit dan madu. Temulawak, kunyit, dan madu. Kenapa nggak pakai ini? Saya suruh pasien saya obati itu selama kurang lebih 4 bulan dari pengalaman saya. Sambil pola makannya dirubah. Hindari faktor-faktor pencetus. Terus buah yang paling bagus apa, Dok? Saya rekomendasikan pepaya dan melon. Coba kita refresh lagi ke atas, ya. Obat yang diberikan dalam dunia kedokteran ini, makanya itu banyak tuh obatnya. Ya. Tapi ini tidak melindungi lambung, hanya satu yang melindungi lambung, salah satunya tadi sukralfat misalnya. Jadi obatnya akan banyak. Cara alaminya sederhana. Pakai apa? Ini. Madu, kemudian temulawak atau kunyit. Sudah jalankan ini. Murah, meriah, nggak mahal, tapi efektif sekali. Ya, saya sudah coba dengan beberapa pasien saya dengan izin Allah, sekali lagi dengan izin Allah, ternyata itu bisa menyembuhkan penyakit gastritis. Nah, mudah-mudahan ini sahabat sehat itu bisa merekomendasikan ini kepada masyarakat luas, ya, bahwa sederhana loh pengobatan kita, sederhana sekali. Ya, dan ini dibuktikan dengan jurnal-jurnal penelitian ilmiah. Tapi tolong ajarkan pola makan Nabi. Ini penting sekali. Karena kalau pola makannya tidak dirubah, stresnya tidak dibenarkan, turmerik, setrek pun nggak akan bisa memperbaiki fungsi pencernaan. Jadi harus pola hidup, ya kan, pola sikap, dan satu lagi adalah ini, berilah obat-obat alami untuk mengobati sakit lambungnya tersebut. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, ya, dan mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat, dan tolong disampaikan kepada yang lainnya. Ini cara-cara yang sederhana, ya. Saya sampaikan ini dengan jurnal, bukan dengan kata-kata saja, dengan doktrin saja. Karena banyak sekali orang menyuruh tapi tanpa dengan data. Atau kadang-kadang orang nyuruh tapi dia nggak pernah menggunakan dan tidak pernah mempraktekkan. Itu juga jadi masalah. Ya, banyak orang bicara herbal, tapi sering sekali orang tersebut tidak praktek herbal. Mungkin juga ada dokter yang merekomendasikan herbal, tapi dokter itu nggak praktek herbal. Ada juga yang begitu. Ini ilmu tanpa amal juga jadi masalah. Saya sudah coba ini ke pasien saya, sudah hampir puluhan tahun saya coba dengan resep ini. Dengan izin Allah hasilnya bagus sekali. Maka itu saya semangat menyampaikan ini. Temulawak, kunyit, madu, ikuti makan cara Nabi, hindarkan faktor-faktor pencetus, dan rubah pola pikir kita. Jangan stres. Gimana jangan stres? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selebihnya kita tanya jawab. Silakan kalau ingin ditanyakan. Ya, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, sudah cukup banyak Dok yang masuk ke dalam chat box untuk pertanyaan. Baik, kita buka untuk sesi Q&A. Pertanyaan pertama dari Ibu Ika. Dok, izin bertanya, herbal apa untuk menghilangkan lendir atau mukus? Apakah orang yang kena MAH atau asam lambung boleh mengkonsumsi herbal Artricaps dan Nicola Extract? Terima kasih. Silakan, Dok. Ya. Tadi saya bilang bahwa apa? Mukos itu pelindung. Sekali lagi, mukos itu pelindung. Ingat, kalau nggak ada mukos, asam lambung itu bisa mengiritasi. Gitu ya. Suara saya double gema. Oke, sebentar. Mungkin ada yang perlu di silent. Ya, saya bantu, Dok. Suara saya jelas? Sabril jelas? Iya, jelas, Dok. Mantul nggak? Suara saya mantul?
Eh, Sudah di sudah saya mute. Ya. sudah mute. Soalnya kalau enggak double jadi gemak biasanya. Di-mute-kan aja, Pak. Kalau memang nggak Sudah. bisa di-remove nggak apa-apa. Oke. Jadi gini, mukos itu sekali lagi dia pelindung lambung. Pak Safril? Ya. Pak Safril? Iya, Dok. Silakan, Dok. Jaringan saya. Saya remove, Dok. Masih terputus-putus ya? Enggak, kita Masih bisa dengar, Dok. putus-putus? Halo? Halo, Dok? Bisa dengar saya, Dok? Iya, Halo? putus-putus ya. Halo, Dok? Halo, Pak Safril. Halo, Dok? Halo? Suara saya gimana Pak Safril? Masih putus-putus? Enggak, Dok. Udah kedengeran. Kedengeran, Dok. Sudah jelas Pak Safril? Sudah, Dok. Halo? Halo? Coba saya ganti ke jaringan seluler deh. Soalnya saya pakai Oke. First Media. Coba Oke. ganti dulu. Suara saya terputus-putus nggak Pak Safril? Pak Saya Safril? dengar jelas, Dok. Halo? Jelas, Dok. Halo? Halo? Halo, jelas ya? Jelas. Coba saya ganti ya. Jelas dok, suaranya dokter jelas. Suaranya Pak, Oh, jelas. Oke. suaranya Sudah. Pak Safril yang putus-putus. Suaranya Pak Safril yang putus-putus. Oke. Jelas, Dok. Oh iya, berarti Pak Safril Jelas. tadi yang putus-putus terus ya. Baik. Oke, saya terangkan. Mohon maaf, soalnya miskomunikasi dengan Pak Safril. Jadi begini, mukos itu harus ada. Kalau tidak ada mukos, maka asam lambung yang keluar dalam jumlah banyak itu bisa berdampak kepada luka di dinding lambung itu. Allah menciptakan mukos ini ternyata untuk mereduksi efek dari asam lambung yang begitu asamnya. Namun keberadaan mukos ini menjadi masalah kalau dia hilang. Apa saja menghilangkan mukos tadi? Obat tadi saya terangkan, NSAID. Terus kemudian asetil salisilik asid, obat penghilang nyeri, obat pengencer darah. Itu bikin lambung menjadi iritatif. Atau bisa juga dari Helicobacter pylori menginfeksi sehingga mukosnya hilang. Nah, ini yang akan berdampak timbulnya radang lambung namanya gastritis, makin berat timbul yang namanya ulcus pepticum atau lambungnya menjadi luka. Beratnya lagi sampai menimbulkan perforasi. Apa itu perforasi? Bolong lambungnya. Dampak-dampak lainnya, penyerapan bermasalah, enzim bermasalah, sehingga nggak enak makan, nutrisi tubuh jadi terganggu. Gitu ya. Jadi lendir mukos ini penting. Ya, jangan dihilangkan, malah harus ada. Kalau enggak nanti rusak dia. Ya. Terus kemudian tadi nih gela ekstra. Kan sudah ada penelitian tadi saya sampaikan. Maka bagus sahabat sauda, cuman ada sebagian orang yang tidak nyaman karena agak panas. Maka itu sebaiknya kalau mau aman saja, misalnya ragu-ragu, pakailah yang madu saja. Tadi kan ada jurnal yang saya sampaikan. Perbandingan antara madu habatus sauda dan simetidin penelitian tadi. Ternyata hasilnya sama loh, hebatnya loh.
Gitu ya. Jadi sebenarnya habatus sauda boleh, cuman ada sebagian orang yang tidak nyaman. Kalau tidak nyaman bisa diganti dengan madu. Kalau tadi ditanya artrikap untuk penghilang nyeri itu herbal. Herbal ini relatif lebih aman daripada penghilang nyeri kimia. Namun memang tidak sekuat obat kimia. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti Ya, baik, Dok. jurnalnya ini saya akan berikan di grup ya, di grup komunitas Sahabat Sehat. Nah, Ya. materi ini juga saya berikan di komunitas Sahabat Sehat, jurnal-jurnalnya pun saya berikan di komunitas Sahabat Sehat. Makanya saya berharap teman-teman yang belum bergabung di komunitas Sahabat Sehat, insya Allah banyak manfaatnya. Ya. Terima kasih. Dok, suara saya Pak jelas Silakan. atau putus-putus, Dok? Jelas, sekarang jelas. Tadi putus-putus, Oke. makanya saya jadi bingung. Ini saya yang putus-putus Oh, sama Pak maaf, Dok. Safril yang putus-putus. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari your name. Dokter, bagaimana penanganan ketika dada terasa penuh seperti tidak bisa bernafas ketika asam lambung naik? Obat herbal apa yang bisa dibeli untuk penanganan GERD? Jazakallah khairan atas jawabannya. Silakan. Dok. Baik. GERD itu kan karena asam lambung kebanyakan, terus kemudian naik. Nah, langkah sederhananya berilah makanan atau bumbu dapur atau herbal yang memiliki komponen basah. Apa tadi yang paling sederhana? Yang paling mudah, ambillah temulawak sama kunyit. Temulawak diambil tadi 2 jari, kunyit 2 jari, dikupas, potong kecil-kecil, tambahkan 3 gelas air, direbus menjadi 1 gelas. Dok, ribet. Udah, beli aja di komunitas sahabatsehat.com, tinggal diklik, ada namanya gastricap. Minumkan 3 kali 3. Kemudian dikombinasi dengan aluina kalau mau, isinya lidah buaya. Ya, itu akan mengurangi efek lambung itu jadi tidak kelebihan asam lambung atau dinetralkan dengan basa. Karena umumnya tumbuhan seperti temulawak dan kunyit tersebut dia mengandung senyawa alkaloid, senyawa basa. Jadi hampir sama dengan antasid, ditambah lagi dia bisa membunuh kuman Helicobacter pylori. Ditambah lagi dia melindungi lambung, wah lengkap ini. Kunyit temulawak tuh dahsyat sekali. Ya, jadi saran saya temulawak sama kunyit. Gitu ya. Tujuannya biar menetralisir, sama jangan stres karena asam lambung ini rata-rata stres ini. Stres itu akan memicu pengeluaran asam lambung dalam jumlah yang banyak. Jadi batasi stresnya dulu. Gimana? Jangan cemas. Sakit lambung udah zikir, gitu kan? Bacakan doa-doa yang disunahkan Rasulullah. Setelah kita tidak stres, bahagia, rileks, pakai temulawak dan kunyit ditambahkan madu setelah hangat, minumkan itu. Ya, kalau memang tidak berespon, biasanya Dok dengan obat-obat kimia, ya boleh. Tapi sekali lagi jangan terlalu sering karena akan berdampak buruk. Ya, tapi kalau bicara tadi obat herbalnya paling mudah tadi gastricap langsung 3 kali 3. Ya, sama aluina 3 kali 2. Tinggal diklik aja di komunitas sahabatsehat.com. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, ini ada yang di luar materi mengenai nyeri sendi, apakah artikraps atau dan nikela ekstrak, apa di skip aja, Dok? Ya, mungkin saya gambarin sedikit. Nyeri itu penyebabnya apa? Ada yang nyeri gara-gara cubit, ya udahlah nggak usah pakai artrikap sama nigella gitu kan. Tapi kalau nyeri karena sendi, misalnya sendinya apa dulu? Apakah tulang keropos? Apakah pengapuran? Apakah nggak ada oli? Apakah macam-macam itu? Dilihat dulu penyebabnya. Tapi kalau untuk menghilangkan nyerinya, pakai artrikap dan habat atau nigella boleh. 3 kali 2 selama 10 hari. Kalau misalnya tidak berespon, saran saya di rongsen. Kira-kira begitu. Baik. Ya. Terima kasih, Dok. Pertanyaan dari Ibu Anissa. Assalamualaikum, Dok. Mau tanya kalau berpuasa itu bagaimana kondisi lambung? Apakah kosong atau ada cairan? Isi lambung saat seseorang berpuasa itu apa ya? Silakan, Dok. Ya, jadi asam lambung itu keluar karena beberapa aspek. Yang pertama siklus rutin. Biasa makan jam 1, tiba-tiba nggak makan, itu asam lambung keluar. Maka itu kenapa kita tidak boleh telat makan. Bisa juga keluar karena stres, cemas. Ya, keluar itu. Dan bisa juga keluar karena rangsangan makanan dengan adanya enzim gastrin. Tadi saya bilang tadi kan ada enzim gastrin tuh. Makanan masuk, gastrin keluar, piculah asam lambung. Jadi 3 aspek. Bagaimana orang yang sakit mah, ya
Asam lambungnya hampir sama, cuman gara-gara luka, asam lambung itu mengiritasi. Terus bagaimana dok dengan orang yang berpuasa? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Orang yang berpuasa niatnya sudah kuat insya Allah. Jadi dari sisi pikiran itu akan menghambat pengeluaran asam lambung. Yang kedua, nggak ada makanan yang masuk, otomatis juga tidak akan keluar gastrin. Tetapi ada satu siklus yang rutin ini gimana dok? Nah, siklus rutin tetap akan mengeluarkan asam lambung, cuman jumlahnya tidak sebanyak jumlah kalau ada makanan yang masuk. Maka itu ketika bulan Ramadan, kuatkan niat kita karena Allah. Lakukan aktivitas-aktivitas ibadah karena Allah, karena itu bikin tenang, jadi asam lambungnya nggak keluar. Tadi lihat nggak ada satu video, salah satu pengobatan supaya asam lambung nggak keluar diapain? Sarafnya dipotong. Dipotong supaya nggak ngeluarin asam lambung. Berarti apa? Daripada repot-repot motong saraf, pikiran kita aja dibikin tenang. Dibikin bahagia. Ya udah nggak usah stres, banyak utangnya udah alhamdulillah gitu kan. Jadi semakin giat kita untuk bekerja. Mudah-mudahan nanti yang ngasih utang jadi ngiklasin gitu kan. Minta doa sama Allah. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, ini mirip pertanyaan dari Ibu Rolindia. Mungkin kita bisa skip ya dok ya, karena tapi ada pertanyaan lanjutan. Apakah dengan rutin berpuasa bisa menyembuhkan MAH? Ya. Silakan dok. Apakah dengan berpuasa bisa menyembuhkan MAH? Ini pertanyaan juga yang paling sering ini. Ya, tadi kita tahu bahwa salah satu penyebab sakit MAH, salah satunya kan obat-obatan. Terus puasa ini bikin sakit MAH enggak? Logiknya kan, enggak ada hubungannya yang secara spesifik puasa menyebabkan sakit MAH. Cuma bagi orang-orang yang sudah sakit MAH, kadang-kadang puasa bikin sakit itu. Karena kenapa? Karena keluarnya asam lambung yang ternyata sudah ada luka di sananya. Maka itu pada orang-orang yang lagi sakit lambung, puasanya itu ditunda dulu. Ketika bulan Ramadan saja ketika dia sakit, itu ada rukhsah. Ini wajib loh bulan Ramadan sakit ada rukhsahnya, apalagi sunnah, nggak usah dulu. Ya, nanti setelah membaik baru. Nah, timbul pertanyaan, bisa nggak dok saya lagi sakit MAH, saya obatin puasa? Nah, menurut hemat saya waspada saja. Kalau memang enak lambungnya silakan teruskan. Tapi kalau tidak enak, tolong ada ikhtiarnya tadi. Tambahin temulawak, tambahin kunyit. Ya, jadi ikhtiar itu harus dari banyak aspek. Sama halnya dengan kita tim pertanyaan, bisa nggak sakit MAH? Saya hanya doa aja. Bisa kalau Allah izinkan. Tapi ingat, ikhtiar itu menjadi suatu hal yang penting juga. Karena ikhtiar itu perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi doa jalan, ikhtiar jalan. Puasa jalan, obat-obat yang saya berikan juga jalan. Tapi dilihat dulu ketika kondisi sakit, tolong jangan dipaksakan untuk berpuasa. Ya, karena beresiko tadi. Tapi kalau nyaman dengan berpuasa, silakan diteruskan. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih dok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eva Lutfia. Assalamualaikum, untuk GERD herbal apa yang harus dikonsumsi dok? Nah, berarti Bu Eva telat tadi kali ya masuknya. Nanti saya kasih semuanya deh materinya ya. Ya, kira-kira begitu. Ya, lanjut. Ya. Dari Ibu Reni mau tanya, kalau sedang naik asam lambung pasti akan sakit banget kepalanya dok. Kenapa ya dok? Terima kasih. Silakan dok. Stres berarti itu Bu. Jadi begini Bu, jadi memang ada hubungannya nih. Orang yang pusing bikin mual. Orang yang mual bikin pusing. Ya kan? Jadi saya kayak bolak-balik aja. Ya. Kenapa pusing bikin mual? Mekanismenya yang menyebabkan asam lambung naik, terus kemudian peristaltik meningkat. Jadi kalau orangnya pusing karena stres misalnya, kan tuh peristaltik jadi meningkat, jantung berdebar-debar, itu juga akan menambah mual. Ya, orang yang mual pun sakit perut, pusing mikirin perutnya. Kok ini nggak sembuh-sembuh. Jadi itu bolak-balik memang. Ya, apalagi GERD. GERD itu sangat dipengaruhi oleh faktor stres, sangat dipengaruhi oleh faktor stres.
Ya, di samping dengan tadi obat-obatan yang mengiritasi dari lambung ya. Bahkan ada yang orang sakit GERD rasa panas di dada, seperti orang tercekik, napas juga jadi susah gitu kan, nelen juga jadi susah. Nah, boleh jadi hubungannya karena kadar oksigen yang tidak optimal bisa jadi karena pada orang yang asam lambung itu kan logikanya dia akan mendesak diafragma karena gasnya yang terlalu banyak. Jadi kalau diafragma itu ketekan maka paru-paru dan jantung pun ikut tertekan. Paru-paru tertekan, jantung tertekan, dia akan berpengaruh kepada sistem oksigenasi dan sirkulasi darah di dalam tubuh. Bisa jadi itu menambah nyeri pada kepala, boleh jadi. Atau boleh jadi sakit mah plus sakit kepala. Biasanya sering terjadi tuh sakit mah plus hipertensi, nah, ada. Atau lagi sakit mah ada yang nagih hutang, wah itu juga tambah pusing. Jadi harus dilihat dulu posisi pusingnya karena apa. Ya, baik lanjut. Lanjut. Baik dok, makasih. Assalamualaikum, apa bedanya GERD dengan MAH ya dok? Silakan dok. Nah, berarti Bu Arti tadi belum menyimak berarti ya. Ya udah, tadi sudah saya sampaikan di situ. Kalau mah itu bahasanya lambung, ya. Ada penyakit 5, saya ulang lagi. Pertama gastritis. Apa itu gastritis? Radang lambung. Kemudian ada lagi yang namanya tukak atau ulkus peptikum. Itu namanya lambungnya luka, bolong. Ada yang namanya GERD. Apa itu GERD? Asam lambungnya naik. Itu GERD. Ya, ada yang namanya tadi gastroparesis, lambungnya nggak bisa gerak karena ototnya nggak bisa gerak. Ada lagi yang satu lagi namanya kanker lambung. Itu bedanya semuanya ada di materi saya. Berarti datang telat kali Bu Arti. Ya, oke. Makanya besok kalau ada kajian ini jangan telat Bu. Ya, nanti kalau udah lama-lama yang datangnya telat nggak boleh masuk misalnya gitu. Oke, Baik dok, silakan, makasih. silakan. Dari Ibu Anissa pertanyaan, dok, bakteri Helicobacter pylori itu sumber atau asalnya dari mana ya? Mohon penjelasannya. Silakan dok. Ya, sekarang di dalam apa? Di dalam tubuh kita sudah ada bakteri baik sebenarnya, ya. Kalau Helicobacter berarti bisa jadi ini mungkin bakteri buruk. Bisa diperoleh dari mana? Bisa dari makanan yang kurang kurang bersih gitu ya. Karena banyak sekali makanan-makanan yang masuk yang kotor. Maka itu pentingnya ngunyah lama, pentingnya asam lambung supaya makanan-makanan yang kotor pun bisa tercegah tidak bisa masuk ke dalam gitu ya. Jadi sumbernya salah satunya dari makanan-makanan yang kotor. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih dok. Tapi ada juga Eh, yang menganggap apakah ini hasil flora normalnya di lambung, wallahu alam. Saya masih belum banyak. Tapi yang pasti yang paling mungkin sumber kuman itu adalah dari makanan. Sumber kuman adalah dari makanan. baik, Ya. terima kasih dok. Jadi sepertinya sudah dijelaskan. Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah sesek, apakah itu karena asam lambung naik juga? Mau di skip atau kita lanjut aja dok? Iya, pasti kan, karena kan tadi asam lambung yang naik bikin iritasi, bikin mendesak tadi diafragma, diafragmanya akan menekan jantung dan paru sehingga tidak nyaman dalam bernapas. Atau bisa jadi karena iritasi di esofagus atau saluran makanan yang menyebabkan dia jadi timbul peradangan. Nah, itu juga dapat menyebabkan timbulnya tidak nyaman di daerah dada. Gitu. Oke dok. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Sunarno, namun beliau minta untuk di skip. Beliau nanti nanya pertanyaan baru di bawah. Kita langsung Oke. ke pertanyaan dari Ibu Ewis. Ya. Kalau gangguan tiroid dari obat tiroid cuma satu, dari apa obat tiroid cuma satu? Mungkin Maksudnya gimana nih? menanyakan. Obat tiroid cuma satu apa nih maksud saya nih? Mungkin dia Ya. rutin mengkonsumsi obat tiroid. Ya udah, obat tiroid insya Allah relatif lebih aman. Oh, oke. Baik. Pertanyaan mau tanya untuk sembelit. Ini pertanyaan tadi dikirimkan ke saya untuk sembelit 2 hari tidak buang air besar dan sudah makan buah. Terima kasih. Silakan dok.
Dok, Assalamualaikum. Halo Pak Bisa dengar Safril? saya, Dok? Ya. Ya, jelas. Saya harus ganti jaringan Oh, handphone tadi biar saya yang lebih jelas jadi. lagi. Oke. Oke, lanjut. Ya, tadi ada yang menanyakan mengenai sembelit, Dok. Apa obat sembelit sudah 2 hari tidak buang air besar, padahal sudah makan buah juga. Ini tadi dikirimkan langsung ke saya chattingannya. Oke, obat sembelit yang paling aman dan alami lidah buaya. Ya, kalau susah nyari lidah buaya, boleh pola makan dengan diet tinggi serat dan tolong makan buah pepaya. Jumlah buah pepayanya bukan 1 slice, tapi 1 buah. Itu baru namanya terapi pepaya. Dan minumnya pun juga harus cukup. Karena banyak orang sembelit karena minumnya kurang. Minum cukup, pepaya 1 buah, tambahin lidah buaya, dan jangan tegang dan stres. Masih nggak bisa juga, cari daun ungu. Daun ungu itu sangat bagus untuk merangsang peristaltik. Masih nggak bisa juga, tambahkan madu, itu juga merangsang peristaltik. Masih nggak bisa juga, mau nggak mau dicolok pakai dulu kolak, mau nggak mau. Ya biar dia keluar. Karena kalau terlalu lama pun juga berisiko. Kira-kira begitu. Oke. Baik, Mas makasih, Afril, Dok. saya jawabnya Ini singkat-singkat ya. lanjut ada yang tanya lewat WhatsApp, apa boleh, Dok? Karena juga ada beberapa pertanyaan masuk lewat WhatsApp Waduh, langsung. banyak banget ya ini ya. Mungkin di sini dulu selesaikan Iya. ini. Selesaikan di sini dulu Pak Safri. Baik. Baik, Dok. Dok, kalau sariawan, apakah penyebabnya juga dari asam lambung, dari Ibu Yanti Bisa Setiawati? salah satunya. Terima Bisa kasih, Dok. salah satunya. Ya, tapi sariawan banyak faktor. Bisakah defisiensi vitamin C? Bisa. Bisa juga dari asam lambung yang menyebabkan iritasi di daerah mukosa mulut. Bisa. Bisa juga disebabkan karena kurang bersihnya di lingkungan mulut. Mungkin nggak pernah sikat gigi, wallahualam. Mungkin di situ ada kuman akibat gigi berlubang, bisa juga. Jadi banyak penyebabnya. Tetapi salah satunya yang menjadi satu faktor penyebab, salah satunya juga dari asam lambung yang berlebihan. Terima kasih, Dok. Ya. Dari Ibu Dia Puspa, Dok, semenjak kehamilan anak kedua, saya sering sendawa, tapi insya Allah tidak ada keluhan lain. Apakah perlu diwaspadai? Kalau Silakan, sering sendawa, perhatikan dulu makanannya apa yang bikin sendawa. Biasanya kalau sendawa tidak ada keluhan mual, muntah, rasa begah, dan nyeri, biasanya dipengaruhi oleh makanan dan pikiran. Ada beberapa makanan yang menghasilkan gas terlalu banyak. Pedas, asam, santan, itu yang menghasilkan gas juga cukup banyak. Brokoli, ketan, kol, toge, itu beberapa makanan-makanan yang ternyata merangsang juga timbulnya gas. Jadi colong lihat makanannya. Jangan-jangan makanannya padang terus-terusan misalnya kan, itu begah itu kadang-kadang. Atau makannya duren terus-terusan, itu juga bisa. Ya, atau malah nggak pernah makan misalnya, itu juga timbul gas itu ya. Jadi perhatikan lagi, selama tidak ada tanda-tanda umum tadi ya, mual, nyeri gitu ya, tidak nafsu makan, begah, hanya begah saja sih, perhatikan itu. Gitu ya. Terima kasih, Dok. Ya. Dari Pak Purbo, zat apakah yang terkandung dalam bawang sehingga dapat menyebabkan perut tidak nyaman setiap kali mengkonsumsi keluarga bawang yang tidak Ya, matang? enzim aliin. Enzim aliin itu sangat iritatif, jadi harus hati-hati. Ya, jadi kadang-kadang dia bikin iritatif. Maka itu sebaiknya kalau makan bawang itu sehabis makan persis, tidak boleh dalam keadaan perut kosong. Atau dicampur dalam masakan, itu jauh lebih aman. Kira-kira gitu. Terima kasih, Dok. Dari Ibu Dia Puspa, apakah pertolongan pertama yang dilakukan kalau mahnya kambuh dan sangat sakit sekali? Apakah penderita mah tidak boleh konsumsi jahe dan kolang-kaling? Maaf, itu pertanyaan Ya. keduanya, Dok. Pertolongan pertamanya carilah Silakan, Dok. makanan yang mengandung basah. Itu prinsipnya. Ya, apa? Udah ambil aja yang paling gampang di dapur, temulawak 2 jari, kunyit 2 jari, ya dikupas, potong kecil-kecil, masukkan 3 gelas air menjadi 1 gelas air. Coba minumkan itu. Ya, sama jangan stres juga, karena asam lambung akan terpicu dengan stres. Kalau dengan cara-cara itu tidak berespon, nah pesan aja dengan online tadi, Gastricap 3x3, bahkan 3x4.
Ya, sama Alwina 3x2. Kalau nggak berespon, baru boleh dibawa ke rumah sakit. Nanti akan disuntik, ya, dan beberapa obat yang tidak lewat lambung. Biasanya begitu. Ya, Baik, Dok. Dari Ibu Sudarila, Dok, beberapa tahun yang lalu saya mulai konsumsi obat pengencer darah, SMAC dan Padogril. Mungkin efeknya beberapa hari ini gangguan lambung. Diberikan obat diantaranya Ezetrol dan Rosuper. Untuk racikan sudah tidak dikonsumsi lagi, sementara belum sempat konsul. Herbal apa ya, Dok, yang secara alami mudah didapat dan makanan apa yang dianjurkan dan ya, dihindari? itulah dilemanya pasien penyakit kekentalan darah, ya biasanya atau pasien-pasien penyakit jantung. Biasanya akan diberikan obat-obat pengencer darah, golongan asetil salisilat, atau golongan yang clopidogrel. Sebenarnya ada pengobatan alami yang juga diresepkan oleh dokter-dokter penyakit dalam untuk mengencerkan darah, tapi aman buat lambung, yaitu apa? Lumbrokinase. Apa itu lumbrokinase? Sejenis enzim yang dihasilkan dari cacing yang ternyata berefek mengencerkan darah. Jadi saran saya, obat pengencer darahnya diganti dengan lumbrokinase. Ya, merek dagangnya, mohon maaf saya sebut merek dagang, Dissolve biasanya. DISOLF. Nah, ganti dengan itu. Supaya lambungnya tidak iritatif. Ya, karena kalau enggak ibu akan terus iritatif terus. Nah, terus kemudian bagaimana lambung yang untuk iritatif? Ikuti pola-pola yang saya sampaikan di materi tadi. Ya, materi-materi tadi sudah saya terangkan itu pola-pola hidupnya. Pola makannya, terus temulawak dan kunyitnya. Nah, itu tolong diberikan. Dok, Jelas ya. sekalian Dok, Kenapa Ibu? ya sekalian mau tanya. Memang saya sekarang udah yang pengencer darah udah nggak diminum. Itu atas nasihat dokter. Cuma itu tadi masih ada beberapa obat yang belum habis, terutama yang Ezetrol atau apa tadi, itu belum habis. Itu mau diteruskan atau tidak, Dok? Dan saya, ya. Iya, obatnya saya harus jelas dulu komposisinya apa, Bu? Aduh, nanti pakai ini aja ya. Karena Iya, jadi harus dilihat dulu komposisinya, karena merek obat tuh banyak kayak Panadol, Paramek, Bodrek, isinya sama, namanya paracetamol. iya, iya. Jadi saya lihat dulu komposisinya, ya. Oke Bu ya. Terus Tapi kalau- artinya Bu, pengencer darahnya kalau memang bisa di-stop silakan. Tapi kalau tidak bisa di-stop, diganti dengan yang mengandung enzim lumbrokinase. Iya, nyun sewu. Kalau untuk sudah encer, jadi sudah nggak perlu lagi. Kata Iya, dokter udah nggak bagus. perlu lagi. Hanya untuk yang efeknya dari MAH itu yang harus ditangani. Masih ada beberapa obat yang belum habis, Dok. Mau bertanya sebelum saya mungkin cari pakai. Memang selama ini mohon maaf saya udah konsumsi herbal dari HPAI sementara ini itu pakai kunyit sama temulawak. Kalau misalnya dua-duanya instan, Dok. Ya, jadi begini Bu, Ibu kalau menggunakan herbal harus waspada. Kalau digabungkan dengan obat kimia harus waspada juga. Takutnya terjadi kontradiktif. Atau malah terjadi efek sinergisitas. Itu juga berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan dosis. Sekarang ini banyak sekali penjual-penjual herbal, tetapi kadang-kadang tidak perhatikan dosisnya. Dan tidak dilihat keluhan tambahan pasiennya. Mohon maaf, Ibu sudah ikut pelatihan herbal atau belum? Sudah sih baru 2 kali 3 kali. Enggak, yang pelatihan herbal, khusus untuk herbal. Ya hanya lewat online ini aja. Yang khusus. Iya, betul. Nah, itu kan sudah saya terangkan, Bu. Di mana satu tanaman obat memiliki banyak reseptor. Maka itu ketika konsumsi obat harus diperhatikan lagi penyakit-penyakit penyerta lainnya. Jadi nggak sembarangan, saya sakit mah, tanpa memperhatikan penyakit ibu sebelumnya seperti apa. Nah, itu penting, Bu. Jadi saran saya, kalau mau beri obat herbal, waspada dulu. Takutnya malah jadi kontradiktif. Ya, maka itu perlu sebenarnya untuk konsultasi, ibu sakitnya apa, herbal yang tepat seperti apa, gitu ya. Jadi supaya lebih hati-hati dalam penggunaan herbal. Karena banyak sekali gara-gara salah dosis, gara-gara dia tidak tahu campur apa tidak, dia nggak tahu obat kimianya apa, diberikan aja jadi satu, itu berisiko. Ya. Ya Bu ya, jadi Ya. saya lihat dulu komposisinya. Selama ini ya.
Ya, alhamdulillah selama ini setelah diperiksa pakai labnya dan dengan USG-nya semua normal dok. Tadi dari Ya. ginjal, dari hati. Hanya yang saya tanyakan dok, madu itu kadang-kadang ada yang agak asam. Itu boleh dikonsumsi nggak? Udah beli ternyata ada rasa asam gimana? Kalau memang perut ibu tidak nyaman, jangan diteruskan. Tapi kalau Oh, perut gitu. ibu nyaman, teruskan. Atau lebih amannya campurkan dengan air. Oh, Campurkan gitu. dengan air. Ya, karena dengan air dia akan lebih menetralisir dari asamnya. Kira-kira Ya. begitu. Ya. Ya, Bu ya. Ya, Mudah-mudahan mungkin bisa menjawab. sementara obatnya belum habis dok, saya habisin dulu. Nanti yang Yes. akan ganti yang herbal. Karena kalau nggak Ya. dihabisin, gimana dok? Saya nggak tahu, Sebaiknya makanya itu dihabisin nggak dok? saya lihat jenis obatnya apa, Bu. Obatnya itu Oh jenisnya iya, apa? iya. Saya Ya tidak udah. tahu obatnya apa, ya. Oke. Kalau gitu saya nanti daftar. Cuma daftar ke dokter itu lama loh dok, susah loh. Saya udah coba daftar. Pakai daftar itu. Tadinya disuruh ke mana itu yang jauh itu, yang deket Tangerang itu. Tapi nggak jadi, terus di Bintaro akhirnya juga nggak jadi juga. Itu mau Ibu, daftarnya kok agak sulit. memang Bu, pasien saya batasi Bu. Saat COVID ini saya batasi. Jadi Ibu kalau mau ketemu saya langsung bisa 1 minggu atau bahkan 2 minggu. Saran saya lewat online saja Bu, lewat online aja dulu. Siap. Lewat online, Nanti Ibu kita klik bantu, Bu, aja insya Allah. komunitassahabatsehat.com. Siap. Ya. Ya, Ya, dengan Mas nanti insya April Allah ya saya Mas. bantu. Ya, Ya. matur nuwun. Ya, Makasih dok. Yuk Assalamualaikum. sama-sama, mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Ya Bu ya. Amin. amin. Baik, makasih Bu. Pertanyaan selanjutnya dok, ini moga-moga masih sempat 2 pertanyaan lagi kali ya dok ya. Ya, boleh. Dok, adakah hubungan antara stres dengan pengaruh bakteri di tubuh dan bagaimana bisa mengganggu kinerja lambung? Silakan dok. Ya. Stres itu tadi saya bilang akan mempengaruhi suatu saraf namanya saraf simpatis. Simpatis itu nanti akan merangsang di semua aspek. Di jantung dia bikin jantung berdetak cepat. Ya, di tensi bikin pembuluh darah jadi ciut. Di lambung akan merangsang asam lambung dalam jumlah yang banyak. Pak Safril masih jelas suara saya? Iya, saya kedengeran dok. Apa saya jelas dok? Jelas ya. Iya. Ya oke. Soalnya ini takutnya Ya. suara saya masih gemak nih. Kalau gemak biasanya Jelas. ada double atau kurang sinyal. Oke, itu jadi kalau ditanya tadi pengaruh nggak stres terhadap lambung, sangat pengaruh. Terus pengaruh nggak stres itu terhadap kuman? Hubungannya tidak langsung. Stres menyebabkan imun menurun. Ketika imun menurun, maka kuman bisa mudah berkembang. Hubungannya tidak langsung. Maka itu kenapa kasus-kasus saat ini ketika adanya COVID, imun kita itu sangat penting. Kalau imun kita nggak bagus, gampang terserang COVID. Ya, sama dengan tadi, kuman yang ada di pencernaan, kalau imun kita bagus, relatif aman. Tapi kalau tidak bagus, kuman begitu mudah untuk berkembang. Jadi pengaruh hubungannya tapi secara tidak langsung. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu alam. Baik. Oke. Pertanyaan Lanjut, Pak terakhir Safril. kali ya dok ya, karena sudah pukul 12. Ya, bisa dengar sudah saya mau dok? zuhur. Ya. Jelas, Pertanyaan jelas. terakhir Oke. atau ya. Ya. Pertanyaan dari Pak Taryono, waktu terbaik minum madu itu kapan dok? Silakan dok. Minum madu itu silahkan dilakukan kapanpun. Silahkan dilakukan kapanpun. Saran saya sih kalau minum madu itu dicampurlah dengan air. Ya, supaya kandungan pH-nya bisa lebih netral dengan air. Jadi larutkan dengan air. Ya, mau minum kapanpun silakan. Mau campur dengan teh silakan. Dicampur dengan jus silakan. Dicampur dengan masakan silakan. Gitu ya. Jadi tidak ada waktu-waktu khusus. Cuman ada beberapa hadis yang bilang kalau minum madu setiap pagi 3 tegukan, nah, silakan mau setiap pagi. Ya, tapi kapanpun itu boleh minum madu. Kira-kira begitu, Pak Safril. Baik, mungkin karena Bisa menjawab. waktu yang sudah terbatas, kita akhiri untuk sesi hari ini.
dari webinar Komunitas Sahabat Sehat dengan tema Obati Asam Lambung dengan Sunnah dan Alami. Saya ucapkan terima kasih dan jazakallahu khair kepada Dr. Agus Rahmadi atas waktu dan ilmu yang diberikan, dan juga jazakumullahu khairan katsiro kepada kru YouTube Umat TV dan juga para peserta dari webinar hari ini. Saya dari Wihil dan Klinik Sehat mengucapkan terima kasih. Untuk yang belum bergabung menjadi komunitas sahabat sehat, silakan ke komunitassahabatsehat.com dan mengikuti prosedur yang sudah disebutkan di website kami. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa dimasukkan atau di email ke support@komunitassahabatsehat.com. Atau bisa berkomunikasi dengan Mbak Eka Zulfia yang kemarin kita melakukan pendaftaran untuk dari acara webinar hari ini. Baik, jika ada pertanyaan lebih lanjut kami tunggu, dan kita akhiri acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.